Jadi tahapan yang pertama kalau di bocah Indonesia itu ada namanya bocah 3 langkah, yaitu sebenarnya adalah kita mencari gangguan kesuburannya di mana. Jadi ada terdiri dari faktor pemeriksaan sperma pada pria gitu ya. Lalu yang kedua, kita lakukan USG pada wanita untuk melihat rahimnya dan kedua indung telurnya dan cadangan sel telurnya. Dan kita konsultasi gitu. Jadi kira-kira itu prosedur awalnya. Namun prosedur secara umum lebih lanjut dari itu adalah untuk menata laksana gangguan kesuburan tergantung dari penyebabnya gitu ya. Nah, namun secara umum kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kita lakukan induksi ovulasi. Ini untuk faktor wanita ya. Kita lakukan induksi ovulasi, yaitu kita berikan obat untuk merangsang pertumbuhan sel telur gitu ya, supaya menjadi sel telur yang matang. Atau yang kedua, prosedur kedua adalah dengan inseminasi, yaitu kita bantu untuk terjadi pertemuan sel sperma dan sel telur di dalam rahim gitu ya. Yang ketiga adalah prosedur bayi tabung, yaitu kita bantu terjadinya pembuahan sel telur dan sperma di luar dari rahim yang kemudian akan kita masukkan ke dalam rahim untuk istilahnya ditanam di dalam rahim sehingga bisa terjadi kehamilan, seperti itu. Bahwa bayi tabung itu ada indikasinya, jadi nggak semua harus bayi tabung gitu ya. Dan ini seringkali banyak ketakutan di masyarakat yang terkesan bahwa kalau ke dokter fertilitas maka pasti semua harus dilakukan bayi tabung. Sama sekali keliru ya. Jadi itu yang saya selalu mau tekankan, bahwa prosedurnya banyak gitu. Dan bayi tabung itu dilakukan untuk indikasi-indikasi tertentu. Contohnya, yang pertama adalah gangguan dari saluran tuba ya, saluran telur. Jadi kalau saluran telurnya tersumbat, maka tidak akan bisa terjadi pertemuan dari sel sperma dan sel telur. Pada kasus seperti itu, maka salah satu jalan keluarnya adalah bayi tabung gitu ya. Atau indikasi kedua adalah misalnya gangguan sperma yang sangat berat. Kita bilang misalnya dia oligoasteнотерatozoospermia, atau yang kita mau biasa indikasikan adalah jumlah total dari sperma yang bergerak baik itu kurang dari 1,5 juta. Kalau jumlahnya sangat kecil, maka itu juga adalah indikasi bayi tabung. Namun di luar itu banyak sekali gangguan kesuburan yang bukan langsung apa-apa bayi tabung. Jadi semakin cepat memeriksakan diri, semakin dini diketahui mana kelainannya, maka akan semakin bagus peluang untuk hamilnya, dan nggak harus bayi tabung, tentu lebih cost efektif kita bilangnya, seperti itu.